Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-20 sampai 37. Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-20 sampai 37. Nanti Bapak Ibu terkasih, teman-teman pemuda ataupun anak-anak dapat menyempatkan membaca secara pribadi bagian ini. Lagi dan lagi kita kali ini akan berbicara tentang kerajaan Allah ataupun tanda-tanda kedatangannya. Saya yakin ini bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah kesengajaan, bukan sebuah sesuatu yang dirancang di mana bacaan dari sinode kita GKJ untuk bacaan liturgisnya beberapa waktu dalam setahun ini di tengah-tengah kita menghadapi pandemi, tampaknya tentang akhir zaman, tentang kerajaan Allah, ini menjadi suatu bagian yang kita renungkan. Untuk itu, pada bagian bacaan hari ini, ketika kita melihat kerajaan Allah lagi yang diangkat dan di ayat 20 disampaikan kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, sebenarnya Yesus secara tidak langsung ingin mengingatkan para pendengar saat itu, dulu dan bahkan kini bagi kita orang-orang percaya saat ini, bahwa kedatangan anak manusia tidak ditentukan oleh tanda apapun, termasuk tanda-tanda yang tampaknya mengerikan di luar akal manusia atau menakjubkan. Untuk mendukung peringatan ini, Yesus membandingkannya dengan dua peristiwa populer atau yang terkenal dalam Perjanjian Lama, yaitu air bah pada zaman Nuh dan kehancuran Sodom Gomora. Kenapa dua bagian ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Karena kalau kita lihat kembali dalam ringkasan seluruh cerita air bah, ada hal yang terjadi bahwa seperti kisah zaman Nuh, demikian pula halnya kelak. Pada hari anak-anak manusia, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Jadi di sini menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu tampaknya berjalan normal, tampaknya berjalan dengan baik, semua terjadi seolah-olah tidak akan ada sesuatu terjadi, tidak ada yang mengingatkan, tapi disitulah kehancuran dari Tuhan terjadi secara tiba-tiba tanpa peringatan untuk peristiwa Bahtera Nabi Nuh. Lalu dalam peristiwa Sodom dan Gomora, kita melihat bagaimana Lot ketika dalam hari-hari mereka juga dikatakan mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun. Tetapi pada pagi hari, Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Itu yang terjadi ketika Sodom dan Gomora hancur. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dari dua contoh itu sebenarnya Yesus ingin menunjukkan bahwa demikianlah kelak halnya di mana anak manusia menyatakan dirinya, di mana manusia sebenarnya kadang sedang menjalani kehidupan normal mereka. Berbagai kegiatan manusia tetap berjalan seperti biasa, tidak ada PSBB seperti yang dilakukan pada masa COVID-19 ini, tidak ada isolasi wilayah tertentu atau mandiri, tidak ada lockdown seperti dilakukan oleh beberapa negara karena penyebaran virus, semua berjalan normal, manusia makan dan minum. Tetapi disinilah sering muncul persoalan bahwa ternyata ketika Nuh melakukan sesuatu yang berbeda, Lot melakukan sesuatu yang berbeda dari yang normal itu, kebanyakan orang mengolok-ngolok Nuh ataupun Lot yang pada waktu itu mungkin terlihat cukup sibuk dengan kegiatan atau persiapan yang dianggap lucu oleh masyarakat banyak. Nuh yang sibuk dengan pembuatan bahtera, Lot yang sibuk mengajak keluarganya pergi keluar dari Sodom, dan dapat saja dianggap sebagai orang yang paranoid, ketakutan, gila. Itu
yang dialami oleh mereka pada saat itu. Dalam konteks kita sekarang, barangkali orang-orang yang berusaha taat, protap, dan menyuarakan terus tentang situasi COVID-19 ini pun tak jarang kita anggap sebagai orang yang paling paranoid, mengada-ngada, lucu, atau menggelikan. Nah, banyak orang yang jatuh bukan pada saat berada dalam situasi terjepit, melainkan ketika sedang menjalani dan menikmati kehidupan normalnya dengan nyaman. Demikianlah dengan kedatangan Anak Manusia kelak terjadi secara tiba-tiba ketika manusia sedang menjalani kehidupannya secara normal, dan ketika kenormalan hidup itu menindakbobokkan manusia hingga jatuh dalam kehancuran, sama seperti orang banyak di sekitar Nuh atau Lot pada zaman dulu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian ini meneguhkan kita bahwa situasi pandemi ini mengajak kita untuk melihat ada sesuatu yang memang berbeda, ada sesuatu yang memang harus kita khususkan untuk diri kita. Lagi dan lagi, segala sesuatu yang dilakukan dengan roh kebenaran, roh yang takut akan Tuhan, pada akhirnya mengajak kita untuk mempersiapkan diri pribadi lepas pribadi, mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa dan pikiran, sehingga ketika kedatangan itu tiba, kita tidak mengingat barang berharga secara duniawi yang kita bawa, kita siap akan cara Tuhan memanggil. Jika kita bahas detail bacaan kita hari ini Bapak Ibu terkasih, mungkin kita akan bertanya-tanya, mengapa satu diambil satu tidak? Mengapa ada pertanyaan murid, "Di mana Tuhan?" Begitu ya. Tetapi inilah yang sering terjadi bukan ketika ada hal besar ataupun sesuatu yang di luar dari kenormalan terjadi, kita akan sering bertanya, "Di mana Tuhan? Di mana Engkau Tuhan?" Tetapi lagi dan lagi, fokus kita saat ini melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, persiapkan hati sungguh-sungguh secara pribadi dengan roh kebenaran firman Tuhan. Apa yang menurut kita yang prinsip yang benar di tengah pandemi ini, perjuangkan dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Jika sesuatu yang kita pilih dan lakukan ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, yakinlah Bapak Ibu terkasih, Tuhan pasti memberikan kegelisahan, Tuhan pasti memberikan tuntunan agar kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam segala situasi dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Amin.